Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning, selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik tentang menghitung nilai peluang sebaran binomial, Poisson geometrik, hipergeometrik, dan normal dengan HP Android menggunakan probability distribution application. Ini adalah video seri software statistik dengan topik kali ini adalah menghitung nilai peluang sebaran binomial, Poisson geometrik, hipergeometrik, dan normal dengan HP Android menggunakan probability distribution application. Langkah pertama tentunya Anda harus menginstall aplikasi di Play Store. Klik ini Play Store, kemudian Anda cari di sana probability distribution yang paling atas, yang merah ini probability distribution, ini Matthew Buckner ya. Silakan Anda klik, kemudian Anda install, ini sudah saya install ya. Nah, selesai, kemudian Anda buka aplikasi ini. Baik, kita mulai dengan sebaran binomial ya, ini teladannya. Diketahui bahwa 30% dari kantong darah yang dikumpulkan palang merah setiap harinya itu adalah golongan darah O. Tentukan peluang dari 100 sampel kantong darah yang terambil, A. 40 buah bergolongan darah O, B. Sekurang-kurangnya 45 buah bergolongan darah O, C. Maksimal 30 buah bergolongan darah O, D. Sekurang-kurangnya 20 sampai dengan maksimal 40 yang bergolongan darah O. Baik, ini sebaran binomial, B, X, NP, ya, dan seterusnya. Anda bisa lihat di video sebelumnya. Ya. Dari data di atas kita ketahui bahwa N-nya sama dengan 100. Ya, ini ya peluang dari satu sampel berarti N-nya 100. Kemudian peluang berhasil yaitu muncul golongan darah O itu adalah 0,35 di sini datanya. Ya, berarti Q sama dengan 1 minus P sama dengan 0,65. Baik, untuk yang A itu adalah berarti P X sama dengan 40. Ya, berapa peluang terambilnya 40 sampel kantong darah yang bergolongan darah O. Baik, kita akan lihat ya. Kita ke aplikasi tadi, probability distribution tadi. Ya, kemudian Anda pilih ini ya, Anda tap di select distribution. Pilih di sana binomial, ya ini ada di sini binomial, kemudian Anda tap binomial. Nah, dimasukkan tadi N-nya berapa? Ya, N-nya 100 ya, Anda ketikkan di 100. Kemudian P-nya ya, P-nya Anda ketikkan di sini. P-nya 0,35. Nah, kemudian tadi X-nya berapa? X-nya 40. Apakah sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan? Nah, kita akan tap ya yang peluang X sama dengan X di sini. Nah, ini kemudian kita tap dan ini ya kita dapatkan ini peluangnya adalah 0,04739. Ya, kita masukkan hasilnya 0,04739. Nah, berikutnya yang B, sekurang-kurangnya 45 buah bergolongan darah O, berarti peluang X lebih besar sama dengan 45. Ya, kita kembali ke aplikasi tadi. Ya, kita tap di sini, di X-nya 45. Ya, kemudian kita tap di sini. Ya, peluang X lebih besar sama dengan X kecil. Ya, nah, ini langsung muncul hasilnya 0,02460. Nah, ini 0,02460. Berikutnya maksimal 30 buah bergolongan darah O, berarti peluang X kurang dari sama dengan 30. Di sini 30, kemudian di tab yang bagian tengah ini, ya, kurang dari sama dengan. Nah, ini didapatkan 0,17302. Baik, yang D, berapa peluang sekurang-kurangnya ada 20 sampai dengan maksimal 40 yang bergolongan darah O. Berarti peluang X lebih besar dari sama dengan 20 dan lebih kecil sama dengan 40. Ini sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 40 dikurangi dengan peluang X kurang dari sama dengan 19. Kenapa 19? Karena yang 20-nya ini masuk ya.
Sehingga harus kita kurangi 1, jadi ini peluang X kurang dari sama dengan 19. Ini 40. Ya, ini sudah kurang dari, oke. Dan ini 0,87498, kemudian peluang X kurang dari 19. Ini sudah betul tengahnya, berarti dan 0,00034. Ya, berarti ini yang kita dapatkan 0,87464. Berikutnya kita akan coba menghitung nilai peluang untuk Poisson. Yang teladannya diketahui adalah rata-rata bohlam yang cacat dalam satu proses produksi itu adalah 30 buah. Jadi per 10.000-nya ada 30 buah yang cacat. Ya. Kemudian tentukan peluang dalam suatu proses produksi terdapat A. 35 buah yang cacat, B. Sekurang-kurangnya 50 buah yang cacat, C. Maksimal 12 buah yang cacat, D. Sekurang-kurangnya ada 25 sampai dengan 35 bohlam yang cacat. Baik, ini sebaran Poisson ya. Jadi diketahui dari teladan ini, lambdanya sama dengan 30 ya ini. Nah, berarti yang A, peluang X sama dengan 35, tepat ada 35 buah yang cacat. Nah, kita pilih di sini, sebenarnya kita pilih yang Poisson yang paling bawah ini. Nah, kemudian tadi lambdanya berapa? 30 ya, sama 30. Kemudian X-nya 35. Di sini peluang X sama dengan X ya, ini. Yang itu, kemudian dan 0,04531. Berikutnya, peluang sekurang-kurangnya 50 buah yang cacat. Berarti peluang X lebih besar sama dengan 50. Yang kita isi ya 50. Ini peluang X lebih besar sama dengan X. Nah, dapat hasil 0,00052. Berikutnya maksimal 12 buah yang cacat, berarti peluang X lebih kecil sama dengan 12. Kita ganti 12, ini lebih kecil sama dengan X. Ya, ini 0,00017. Yang D, berapa peluang sekurang-kurangnya 25 sampai dengan maksimal 35 bohlam yang cacat, berarti peluang X lebih besar sama dengan 25 dan lebih kecil sama dengan 35. Sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 35 dikurangi dengan peluang X kurang dari sama dengan 24. Ya, karena ini 25 ini termasuk, maka ini harus kita kurangi 1 ya, jadi ininya X-nya kurang dari sama dengan 24. Ya, kita masukkan sini 35 kurang dari dan 0,84262. Kemudian 24 dan 0,15724. Kita dapat hasilnya 0,68538. Baik, berikutnya kita akan membahas cara menghitung sebaran geometrik. Teladannya, diketahui bahwa rata-rata bungkus paket yang akan dikirim rusak atau kurang rapi adalah 5% dari total paket yang akan dikirim. Jika Anda adalah seorang petugas penyortir paket pada jasa pengiriman barang, tentukan peluang bahwa paket yang kurang rapih akan ditemukan pada A. Paket ke-11, kemudian B. Maksimal paket ke-8, C. Sekurang-kurangnya paket ke-15, dan D. Sekurang-kurangnya paket ke-7 sampai dengan paket ke-13. Ini rumusnya sebaran geometrik, ya, di mana P adalah peluang keberhasilan yang pertama. Ya, diketahui ini P-nya sama dengan 0,05 ya, karena 5%. Untuk yang A ini berarti peluang X sama dengan 11. Peluang ditemukan paket yang ke-11 yang pertama kali itu paketnya rusak. Ya, kita pilih di sini geometrik yang 2. Ya, tadi berapa P-nya? P-nya 0,05. Ya, kemudian X-nya kita pilih di situ 11. Ini sama dengan ya. X sama dengan X. Dan nah ini peluangnya 0,02994.
Ya, itu peluangnya. Berikutnya, maksimal paket ke-8. Berarti kita temukan di paket pertama, paket kedua, paket ketiga, sampai dengan paket ke-8 yang barangnya rusak. Ya, berarti ini peluangnya X lebih kecil sama dengan 8. Masukkan di sini 8. Ya, di sini peluang X kurang dari sama dengan X. Nah, itu peluangnya 0,33658. Nah, itu ini peluang X lebih besar sama dengan 15. Ya, di sini 15, kemudian di sini kita ganti peluang X lebih besar sama dengan X kecil. Nah, ini peluangnya adalah 0,4877. Ya, yang D, sekurang-kurangnya paket ke-7 sampai dengan paket ke-13 itu semuanya rusak. Nah, berarti ini peluang X lebih besar sama dengan 7 dan lebih kecil sama dengan 13. Sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 13 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 6. Ini 13, di sini kurang dari sama dengan, nah itu hasilnya 0,4866. Kemudian 7 ya, kita ganti 7, dan nah 0,30166. Nah, ini mendapatkan ini 0,48666 dikurangi 0,26491 sama dengan 0,22175. Berikutnya, sebaran hipergeometrik. Ini teladannya. Jika dari 200 anggota Senat yang terdiri dari 80 Senat yang berasal dari Partai Republik dan 120 Senat yang berasal dari Demokrat, akan dipilih suatu komisi beranggotakan 10 orang. Tentukan peluang terpilihnya anggota Senat yang berasal dari Demokrat sebanyak A. Tepat 7 orang, B. Sekurang-kurangnya 5 orang, C. Maksimal 9 orang, D. Sekurang-kurangnya 3 sampai dengan maksimal 8 orang. Nah, ini contoh kasus hipergeometrik ya. Ini rumusnya. Baik, dari soal kita ketahui bahwa N besarnya adalah 200, ya, kemudian N kecilnya itu adalah 10, ya, dipilih 10 orang, kemudian K-nya itu adalah 120, karena kita ini ya, lihat kita ini fokus pada Demokrat nih. Ya, jadi peluang keberhasilannya adalah peluang kalau terpilih Demokrat, dan jumlah Demokrat itu adalah 120 orang, sehingga K-nya sama dengan 120. Untuk yang A, berarti peluang X sama dengan 7, ya, berapa peluang terpilihnya anggota Senat yang berasal dari Demokrat itu sebanyak 7 orang. Nah, ini kita pilih hipergeometrik. Nah, ini pilih yang hipergeometrik. Ya, masukkan N-nya tadi 10, kemudian N besarnya 200, M atau K ini 120, ya. Pilih X-nya 7, ini peluang X sama dengan X, dan ini 0,21770. Berikutnya sekurang-kurangnya 5 orang, berarti peluang X lebih besar sama dengan 5. Ya, ini kita ganti jadi 5. Kemudian di sini peluang X lebih besar sama dengan X, ya, ini dia. Nah, ini peluangnya 0,83978. Ini berikutnya maksimal 9 orang, berarti bisa 1, 2, 3, 0 ya, sampai dengan 9. Berarti peluang X kurang dari sama dengan 9. Ya, kita ganti ini dengan 9. Kita ganti ininya. Peluang X kurang dari sama dengan X. Ya, 0,99483. Ya, yang D, sekurang-kurangnya 3 sampai dengan maksimal 8 orang. Berarti peluang X lebih besar sama dengan 3 dan lebih kecil sama dengan 8. Ini sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 8 dikurangi dengan peluang X kurang dari sama dengan 2. 8 dan ini ya, peluang ini, kemudian 2 dan peluangnya 0,01053. Nah, berarti ini hasilnya adalah 0,94704. Peluang sekurang-kurangnya 3 sampai dengan maksimal 8 orang anggota Senat yang terpilih sebagai komisi yang berasal dari Demokrat, itu 94,70%. Berikutnya, sebaran normal. Nah, ini kita lihat ya.
Teladannya, diketahui bahwa rata-rata IQ manusia dewasa adalah 100 dengan simpangan baku 15. Jika dipilih satu orang manusia dewasa secara acak, tentukan peluang bahwa IQ orang yang terpilih tersebut A. Nilainya di atas 90 IQ-nya. B. Kurang dari 110. C. Maksimal 120. D. Sekurang-kurangnya IQ-nya adalah 80 sampai dengan 135. Nah, ini rumus sebaran normal. Ya. Nah, dari soal kita ketahui bahwa mu-nya adalah 100, ini rata-ratanya mu, ya, dan simpangan baku atau sigma sama dengan 15. Yang A, peluang X di atas 90. Ya, kita pilih ini sebarannya yang atas, pilih ini sebaran normal ya, normal. Nah, kita lihat tadi mu-nya berapa? Ini mu-nya. Kita input mu-nya 100, kemudian sigma-nya sama dengan 15. Nah, ini peluang X-nya sama dengan 90, dan ini lebih besar dari X. Ya. Nah, ini 0,74751. Berikutnya, peluang bahwa IQ yang terpilih adalah kurang dari 110. Berarti peluang X kurang dari 110. Di sini kita masukkan angkanya 110, kemudian di sini yang tengah ini, ya, ini kurang dari, nah, dapat 0,74751. Sama ya, karena memang ini simetris, ya, dan tengah-tengahnya di 100, berarti ini sama dengan yang tadi, ini peluangnya 1. Berikutnya maksimal 120, berarti peluang X kurang dari 120. 120, kemudian ini kurang dari X ya. Dan nah 0,90876 yang warna pink ini ya. Ya, berikutnya sekurang-kurangnya 80 sampai dengan maksimal 135. Berarti peluang X lebih besar dari 80 dan lebih kecil dari 135. Sama dengan ini peluang X kurang dari 135 dikurangi peluang X kurang dari 80. Ya, tidak masalah ya kalau dia sebaran kontinu, tidak masalah mau sama dengan atau tidak, ini hasilnya sama. Ya, ini 135, kita masukkan 35, kemudian dan ini peluangnya 0,99018, kemudian kita masukkan lagi, ya, kemudian dan 0,09121. Ya, ini kita kurangi sehingga ini peluangnya adalah 0,8989. Sekarang kita akan menghitung nilai X-nya. Baik, ini teladannya. Diketahui bahwa rata-rata IQ manusia dewasa adalah 100 dengan simpangan baku 15. Jika dipilih satu orang manusia dewasa secara acak, tentukanlah berapa nilai IQ yang memberikan A. Peluang nilainya di atas X adalah 5%, B. Peluang kurang dari X adalah 10%. Ini rumus fungsi normal. Ya, jadi diketahui mu-nya 100 dan simpangan bakunya adalah 15. Yang A, berarti peluang X lebih besar dari X itu sama dengan 5%. Ini grafiknya, ya. Berarti ini berapa X-nya nih yang di sini. Yang memberikan yang warna kuning ini 5%. Ya, pertama kita pilih normal, ya. Nah, kemudian kita klik di sini mu-nya berapa? Tadi 100, kemudian simpangan bakunya 15, kemudian ini peluangnya 0,05 ya, ini lebih besar X sudah betul, kemudian kita klik dan nah ini 124,6728 ya, ini adalah nilai X-nya yang memberikan peluangnya 5% yang di sini. Jadi IQ-nya 124,67. Berikutnya peluang yang nilai IQ-nya kurang dari X itu adalah 10%. Di PX kurang dari X sama dengan 10%. Ini grafiknya.
Ya, berarti berapa nih X ini? 10% berarti 0,10. Ini peluang X kurang dari X. Dan 80,77. Nah, berarti nilai IQ yang memberikan peluang X kurang dari X sama dengan 1% itu adalah 80,78. Demikian topik yang kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Ciao.